Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Mulai dari berdirinya, masa keemasan, hingga keruntuhannya. Tonton terus videonya sampai habis. Hai Sobat Bos, tahukah kalian tentang ini? Salah. Maksud saya yang ini. Ya, ini adalah sistem pelayaran yang terkait dengan perdagangan internasional. Bagi bangsa Indonesia, konsep perdagangan yang memanfaatkan jalur pelayaran bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan yang cukup maju dalam hal perdagangan saat itu adalah Sriwijaya. Ayo, mari kita pelajari lebih jauh tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera. Tempat ini telah menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari India, Cina, Persia, dan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga mulailah bermunculan pusat-pusat perdagangan di sekitar sana. Lambat laun, pusat-pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan kecil tersebut antara lain, Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Di antara ketiga kerajaan tersebut, Sriwijayalah yang berhasil berkembang. Kerajaan Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan Buddha yang bercorak maritim, dan mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Selain sebagai kerajaan maritim, ternyata Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Memiliki wilayah kekuasaan yang luas, membuat kerajaan Sriwijaya mendapatkan julukan sebagai negara nasional pertama. Lalu, di mana letak kerajaan ini? Secara geografis letak kerajaan Sriwijaya berada di Pulau Sumatera, namun ibu kota dari kerajaan ini sempat berpindah-pindah. Para ahli sejarah berpendapat bahwa pusat dari pemerintahan kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ada, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntahyang. Ia juga menjadi raja pertama Sriwijaya. Selain Dapuntahyang, masih banyak raja-raja yang memerintah di Sriwijaya. Seperti yang dapat kalian lihat di sini. Dari nama-nama raja tersebut, mungkin nama Balaputra Dewa yang paling banyak dikenal oleh orang. Hal ini wajar mengingat di bawah pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan dan keemasannya. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra. Dinasti ini berkuasa di Mataram kuno. Ia merupakan putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara.
Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi, dan mulai memerintah Sriwijaya sebagai raja. Di bawah pemerintahannya, ia membangun armada laut yang kuat bagi Sriwijaya. Armada laut yang kuat sangatlah dibutuhkan Sriwijaya mengingat posisinya sebagai kerajaan maritim. Selain untuk memperluas wilayah kekuasaan, keberadaan armada laut juga digunakan untuk mengontrol dan mengamankan jalur pelayaran serta perdagangan Sriwijaya. Balaputra Dewa sangat mendukung pendidikan agama Buddha, sehingga ia mendirikan asrama bagi para pelajar Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu agama Buddha di India. Seperti yang tertulis dalam Prasasti Nalada. Selain kecakapan Balaputra Dewa dalam memerintah Sriwijaya, sesungguhnya berkembangnya kerajaan Sriwijaya juga didukung oleh beberapa faktor, di antaranya. Pertama, kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis, yaitu di lintasan jalur perdagangan internasional. Khususnya perdagangan antara Asia Timur dengan Asia Selatan. Kedua, penguasaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Kedua selat tersebut merupakan jalur penting perdagangan di Asia Tenggara. Ketiga, Sriwijaya memiliki banyak wilayah taklukan yang menyediakan banyak sumber daya untuk diperdagangkan. Keempat, sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mampu menjalin hubungan dagang yang baik, dan membangun jaringan perdagangan yang kuat dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Terakhir, kelima adalah keruntuhan kerajaan Funan. Kondisi ini memberikan kesempatan pada Sriwijaya untuk tumbuh menjadi kerajaan maritim yang kuat. Sebagai sebuah kerajaan besar, tentunya kerajaan Sriwijaya memiliki banyak peninggalan sebagai bukti arkeologis. Baik berupa prasasti, maupun catatan atau berita-berita yang ditulis oleh orang-orang yang pernah singgah di Sriwijaya. Beberapa prasasti di antaranya adalah sebagai berikut, seperti yang dapat kalian lihat di sini. Ternyata, bukan hanya prasasti saja yang banyak. Candi-candi peninggalan kerajaan Sriwijaya juga banyak. Seperti Candi Muara Takus, Candi Muaro Jambi, Candi Biaro Bahal, Candi Kota Kapur, dan Gapura Sriwijaya. Secara ekonomi, pada awalnya penduduk Sriwijaya kebanyakan hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena lokasi Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi yang terhubung ke pantai, perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan akhirnya menjadi mata pencaharian pokok Sriwijaya. Dengan demikian, kerajaan Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Dalam hal kehidupan beragama, Sriwijaya berhasil menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara.
Bahkan Ising dalam catatannya menceritakan, ribuan pelajar dan pendeta agama Buddha tinggal di Sriwijaya. Kebesaran kerajaan Sriwijaya perlahan mulai mengalami kemunduran. Ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Tepatnya pada abad ke-11. Sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh, baik karena faktor alam maupun politik dan ekonomi. Di antaranya, pertama karena faktor alam. Saat itu terjadinya pendangkalan Sungai Musi, sehingga sulit untuk dilalui kapal-kapal dagang besar. Kondisi ini pun berpengaruh pada perekonomian Sriwijaya. Pendangkalan bukan hanya terjadi di Sungai Musi, tetapi juga di sekitar pantai yang menyebabkan lokasi kerajaan semakin jauh dari pantai. Kedua, banyak vasal atau daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini dikarenakan semakin melemahnya kekuatan pasukan Sriwijaya. Lepasnya daerah taklukan, berarti lepas pula sumber-sumber ekonomi Sriwijaya. Ketiga, serangan yang datang bertubi-tubi dari berbagai kerajaan, seperti serangan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kolamandala pada tahun 1017 dan 1024. Serangan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari, yang juga dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Serangan ini terjadi pada tahun 1275. Kemudian puncaknya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kehancuran akibat serangan Kerajaan Majapahit pada tahun 1337. Akibat dari serangan Majapahit, Prameswara sebagai Raja Sriwijaya melarikan diri bersama ratusan pengikutnya ke Bintan. Di sana ia gagal mendirikan kerajaan baru. Namun dengan bantuan raja-raja Melayu, Prameswara akhirnya dapat mendirikan kerajaan baru di Malaka. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang kerajaan Sriwijaya, mulai dari berdirinya, masa keemasan, hingga keruntuhannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.